di gelanggang tasawuf tapi berpandangan syariat, timbullah fitnah-fitnah. Ya, nggak bisa menempatkan di mana posisi syariat, di mana posisi hakikat, ya, sehingga timbul benturan terus begitu. Nah, jadi oleh karena itu maka kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nanti kalau sudah selesai zikir, umpamanya enggak juga sadar, nah kita obatin, gitu. Perlu dikasih minum, gitu ya. Nah, sementara dalam zikir biarin aja. Ya. Kenapa? Karena tidak melihat orang berguling-guling, enggak. Gitu. Yang kita lihat Allah memperagakan afalnya. Nah, jadi pandangan itu langsung menuju Allah, gitu. Nah, saya kira itu juga ketika kita memandang sesuatu itu, ya kalau ditujukan kepada Allah, ya insya Allah kita akan bisa ya lapang jadinya. Ya. Termasuk kita bersyukur juga. Dulu pernah saya cerita bagaimana seorang raja sebenarnya memberikan hadiah kepada karyawan yang teladan. Jadi seorang pimpinan adalah seorang raja lah, memilih karyawan teladan. Terpilihlah 3 orang karyawan teladan. Ya, masing-masing diberi kuda. Ya, hadiah kuda. Yang satu dikasih kuda. Dia berterima kasih betul dan dia sangat senang mendapatkan kuda itu karena memang dia sudah lama menginginkan kuda itu. Ya, dah lama diidam-idamkan. Ya, kalau zaman dulu kuda, kalau zaman sekarang mungkinlah Fortuner lah gitu ya. Ya, pokoknya mobil yang bagus lah gitu. Dah lama dia mengidam-idamkan menginginkan kuda. Yang dilihatnya adalah barangnya, kudanya, materinya. Orang semacam ini sulit akan berterima kasih. Ya, sulit akan bersyukur. Karena yang dilihatnya adalah kudanya. Nah, yang kedua, dia berterima kasih dan dia senang betul mendapatkan kuda, karena dengan kuda itu dia bisa mengembangkan usaha. Ya, kalau selama ini umpamanya usahanya katakanlah dengan pakai motor, gitu ya, tapi dengan adanya kuda, dengan adanya mobil, itu lebih luas lagi jangkauannya. Nah, dia senang karena bisa mengembangkan usahanya, manfaat daripada kuda tadi. Nah, yang begini juga agak sulit dia bersyukur. Nah, karena yang dilihatnya itu manfaat daripada benda tadi. Nah, yang ketiga, dia mendapatkan hadiah itu sangat gembira, bukan gembiranya karena sudah lama diidamkan, dan bukan pula gembiranya karena bisa memanfaatkannya, tetapi dia gembira karena dipilih oleh raja. Karena yang diberi, yang memberinya seorang raja. Dia termasuk yang dipilih. Jadi yang dilihatnya si pemberi, dia tidak melihat apa yang diberi. Nah, kalau yang begini ini, insya Allah dia bisa berterima kasih dan bersyukur. Nah, kenapa? Karena yang dilihatnya yang memberi, bukan barangnya. Jadi apapun model barangnya, mahal ataupun tidak mahal, senang ataupun tidak, tapi yang dilihatnya si pemberinya. Nah, ini bedanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu pandangan ya akan berbeda ketika kita arahkan kepada Allah tadi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau bagi orang yang zikirnya baru pemula, lebih utama zikirnya dikeraskan. Ya, diucapkan dengan lisan atau disebut dengan zikir jahar. Tapi bagi mereka yang sudah nihayah, ya artinya sudah sampai ke dah lama lah begitu. Karena ada istilahnya mubtadi, ada yang mutawasid, ada yang muntahi. Ya, ya kalau istilah-istilah zaman dulu kan gitu, Pak. Ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Sampai-sampai digambarkan kalau orang yang mubtadi biasanya pakaiannya kulit kibas yang bulunya masih tebal-tebal. Nah, kalau orang yang mutawasid ya pakainya kulit kambing
yang bulunya sudah halus. Ya, kan kulit kibas sama kambing kan beda. Kalau orang yang muntahi, ya pakaiannya kulit kijang yang sangat halus bulu-bulunya. Ini kan kiasan semua, bukan berarti kita harus memakai baju dari kulit kibas, itu bukan. Ya, dan ini bahasa kiasan. Kalau orang mubtadi pakaiannya kulit kibas, karena bulunya masih panjang-panjang, masih tebal-tebal. Nah, ini kiasannya Bapak Ibu ibarat ulat. Nah, kayak ulat. Nah, kita ini kan kayak ulat. Ya, ulat itu ya ketika dia masih menjadi ulat itu kan bulunya kan panjang-panjang. Kalau kena kan gatal. Ada. Nah, karena dia makanannya juga masih dicomber-comberan lah. Nah, itu ulat. Tapi ketika dia menyadari dia ini makhluk yang tidak disenangi oleh makhluk yang paling mulia. Makhluk paling mulia kan manusia. Manusia tidak senang sama dia, dibenci sama makhluk paling mulia, yaitu si ulat tadi. Ya, dibenci oleh manusia karena dia selalu membawa gatal-gatal gitu ya. Akhirnya dia menyendiri jadi kepompong. Nah, mulai berguguran lah bulu-bulunya jadi kepompong menyendiri. Lama-lama ya sudah jadi kepompong, rontoklah bulu-bulunya, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Nah, maka ini lambang kupu-kupu. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu, nah terbangnya sudah ke angkasa, makannya sari-sari bunga-bunga. Ini menggambarkan diri kita.